Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita bagaimana ada seorang yang punya rencana untuk menikah. Sebelum menikah, dia sudah merencanakan jauh-jauh hari pernikahannya harus bagaimana, dan dia juga sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam pernikahan itu. Bahkan dia sudah membeli ranjang, membeli rumah yang baik, yang bagus, dan dia juga sudah menyelesaikan semua hal-hal untuk pernikahan itu. Tetapi naasnya di hari pernikahan itu, akhirnya pasangannya yang diharap-harapkan itu akhirnya meninggal dunia. Semua menjadi terbengkalai. Rencana tinggal rencana. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita sering merencanakan sesuatu dalam hidup ini. Tetapi kadang-kadang rencana yang kita rencanakan itu tidak tersampai, ataupun gagal, ataupun berubah rencana itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Kita lihat Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6 hingga ayat ke-9. Mari kita baca bersama-sama akan ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana mendapatkan rancangan yang dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan rancangan yang daripada Tuhan. Ya, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, berbahaya sekali kalau kita berjalan dalam dunia ini dengan rancangan hidup kita sendiri. Kenapa saya katakan berbahaya sekali kalau kita berjalan dalam rancangan hidup kita sendiri? Karena pertama adalah rancangan yang kita buat, apakah rancangan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah rancangan itu berkenan di hadapan Tuhan? Apakah rancangan itu suci dan kudus? Karena saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita manusia sejak dilahirkan dari kandungan ibu kita adalah orang yang berdosa. Setelah itu, dalam kehidupan kita sehari-hari sekalipun, kita selalu dipengaruhi oleh dosa. Kita selalu dipengaruhi oleh filsafat-filsafat dunia ini yang mungkin berdosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehingga ketika kita buat sebuah rencana yang keluar dari pikiran kita, yang mungkin keluar dari hati kita, rencana itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Rencana itu belum tentu suci dan kudus dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah mengapa sangat berbahaya sekali kalau kita berjalan
dalam rencana kita diri sendiri, saudara-saudara. Karena kita tahu hidup kita kadang-kadang dipenuhi dengan pikiran, dipengaruhi oleh dosa-dosa dalam dunia ini. Ya, saudara-saudara, yang kedua, mengapa sangat berbahaya sekali ketika kita membuat rencana dan tanpa melibatkan Tuhan di dalam rencana kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena rencana kita itu perlu ada pengawalan, perlu ada yang meneguhkan rencana ini. Karena tidak, saudara-saudara, rencana yang kita buat bisa gagal di tengah jalan, bisa runtuh di tengah jalan, dan bisa hancur di tengah jalan. Saudara-saudara, kita sering dulu ya, masih muda lah, masih anak-anak mungkin ya, kita sering nonton yang namanya Tom dan Jerry, ya, kucing dan tikus, ya, kucing dan tikus, ya. Kucing dan tikus ini selalu tidak akur, selalu tidak akur. Yang satu begini, yang satu begini, dan sering saling menyerang. Kalau ini berbuat begini, ini berbuat begitu. Kalau ini begini, ini begitu. Ada saja trik-trik mereka saling hantam-menghantam, ya. Kalau menjadi kan. Saudara-saudara, kita tahu dalam dunia ini, kita sebaik apapun dalam hidup ini, kita punya musuh. Musuh kita selalu mencari celah kita untuk menghancurkan hidup kita, termasuk rencana-rencana yang kita buat, saudara-saudara. Dia selalu ingin menghancurkan rencana-rencana yang baik dan dalam hidup saya dan saudara-saudara. Siapa musuh kita? Ada lagu mengatakan, ku punya 3 musuh, ialah ku sendiri. Kita sendiri adalah musuh kita, saudara-saudara. Kemudian, ku punya 3 musuh, ialah dunia ini. Dunia ini sendiri yang menggoda kita, itu juga musuh kita. Lalu yang ketiga, ku punya 3 musuh, ialah si setan. Jadi bukan orang yang namanya setan, ya. Jadi setan iblis adalah musuh saya dan saudara-saudara. Saya mau bertanya, sanggupkah kita melawan kuasa diri kita sendiri? Sanggupkah kita melawan dunia ini? Sanggupkah kita melawan kuasa iblis dan kuasa setan? Tanpa Tuhan ada di dalam kita, saya yakin tidak ada seorang pun mampu menghadapi akan musuh-musuh yang hebat ini. Amin. Betul? Tidak percaya? Lawan hantu saja. Kalau saudara berani lawan hantu, pergi ke kuburan tidur berbulan-bulan di situ, mungkin hantu, ya, setan. Kalau saudara lawan apa itu namanya itu? Sekarang kan lagi marah apa? Hipnotis. Kalau tanpa Tuhan bisa saja kita kena hipnotis. Saudara pun dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita perlu rancangan-rancangan hidup kita disertai oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Inilah bahayanya kalau kita hanya berjalan menurut rencana kita tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya dan menjadikan rancangan-rancangan itu rancangan yang berasal daripada Tuhan.
di mana Tuhan mendukung kita di dalam rancangan hidup kita. Amin. Please, saudara. Kemudian saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekarang kita bertanya, bagaimanakah saya bisa mendapatkan rancangan-rancangan yang berasal daripada Tuhan? Atau pertanyaan sederhana, bagaimana saya menjadikan rancangan hidup saya menjadi rancangan dari Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa mendukung rancangan-rancangan hidup saya? Atau merenovasi rancangan-rancangan kita menjadi rancangan para Tuhan? Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini saya memberikan singkatan supaya enak dibawa kemana-mana, supaya enak diingat-ingat, yaitu caber, cari dan berseru. Jadi enaknya kalau ingat cabai, ingat dia ya, caber, saudara-saudara. Nah, di ayat yang ke-6, mari kita lihat baik-baik, dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saudara, untuk bisa mendapatkan rancangan Tuhan, kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Bukan cari ide-ide di mana-mana dulu, tapi mencari Tuhan terlebih dahulu. Baru kita bisa bertemu akan rancangan Tuhan dalam hidup ini. Makanya kadang-kadang khotbah itu dibilang gampang juga bisa lah, kalau orang yang sudah dalam politik begitu menguasai. Tapi juga kalau dibilang sulit, sangat sulit sekali. Kenapa? Kami para pengkhotbah harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Kalau dari otak kami sih gampang, ide-ide sebetulnya sudah ada, bisa saja khotbah seperti itu. Tapi kalau untuk mencari khotbah yang berasal daripada Tuhan, kami harus bergumul dengan Tuhan terlebih dahulu, begitu rupa, mencari Tuhan terlebih dahulu, baru bertemu dengan yang namanya rancangan yang berasal daripada Tuhan. Sekarang kita mungkin bertanya, cari Tuhan itu kan gampang, gampang atau tidak? Gampang bisa juga bilang gampang, tapi susah juga, susah sekali. Kenapa? Karena dikatakan selama ia berkenan. Selama ia berkenan, ia baru bisa dicari dan ditemui, saudara-saudara. Iya, wajar-wajar saja. Kita mau bertemu dengan orang saja, kita sekarang mau buat janji. Apalagi kalau di Jakarta yang macet-macet kayak gitu, saya tanya teman saya, mereka kalau ketemu seseorang harus buat janji dulu. Kalau nggak buat janji, bisa-bisa nggak ada orang di rumahnya. Itu baru bertemu dengan orang biasa, atau ya biasa-biasa saja. Kalau ketemu pejabat-pejabat lebih parah lagi. Ketika mau bertemu dengan bupati, kita harus melalui ajudannya, harus membuat jadwal dan sebagainya. Dan juga harus, kalau bupati itu berkenan, kita temui. Kalau enggak, dia beralasan macam-macam, kita tidak akan pernah bertemu dengan dia. Ya secara formal lah. Nah, ketika naik ke tingkat yang lebih tinggi, gubernur lebih parah lagi, lebih banyak lagi protokolnya yang harus kita temui, yang harus kita lakukan. Waktu kami dengan Pak Ale ke gubernuran, saya pikir bisa lihat gubernurnya, tapi di sana tidak kelihatan gimana hidupnya. Nah, mau ketemu presiden lebih parah lagi. Jokowi dulu pernah datang,
tapi datangnya di Sukadana. Saya pikir bisa lihat dia kan, nggak tahunya sampai di situ ditahan, nggak bisa lewat. Kecewa, nggak bisa. Dengar sudah berita, nggak bisa lagi ketemu. Bertemu dengan presiden yang manusia saja, kita setengah mati, sulitnya minta ampun. Apalagi bertemu Allah pencipta alam jagat raya, Allah yang melihat dunia ini seperti sebuah bola pingpong saja, Allah yang melihat bulatan dunia ini, Allah yang melihat manusia seperti rumput, seperti nyamuk, seperti debu, seperti air setitik saja. Bagaimana kita begitu gampang bertemu dengan Allah yang luar biasa itu? Kita pikir datang ke gereja sudah ketemu, padahal ya memang ketemu teman. Lebih gampang ketemu setan daripada Tuhan, saudara-saudara. Kenapa? Mau ketemu setan, pergi aja ke kuburan, tidur saja. Lama-lama kalian ketemu lagi di situ ya. Oh ya, masuk rumah hantu ketemulah itu setan jadi-jadian di situ. Di itu sana ada kan? Nah, setan jadi-jadian, gitu kan? Nah, ketemu setan gampang, ketemu Tuhan tak gampang, saudara. Karena ada kata berkenan untuk ditemui. Kalau dulu umat Tuhan mau bertemu dengan hadirat Allah, itu baru ketemu hadirat Allah. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus, mereka harus memberi persembahan, memberikan kurban yang luar biasa. Kalau masuk Maha Kudus itu setahun sekali saja. Sangat susah sekali, tidak segampang yang kita pikirkan. Sekarang aja kita sedang begitu menggampangkannya. Kalau sudah ke gereja ya ketemu Tuhan lah. Kalau sudah berdoa ya ketemu Tuhan lah. Kita pikir sudah ketemu, padahal belum tentu ketemu. Mengapa? Karena ada kata berkenan ditemui. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa arti kata berkenan ditemui? Arti kata berkenan di sini adalah dia mengizinkan, itu pertama. Dan berkenan itu adalah menyenangkan hatinya. Ada kata lagu kan? Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Saudara-saudara, apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Itu pertanyaannya. Apakah hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Kadang-kadang kita gampang mengklaim dari sepihak, oh saya sudah menyenangkan hati Tuhan deh. Saya kan pergi ke gereja, saya kan baca Alkitab, saya kan berpuasa, saya kan berdoa. Saudara-saudara, ada beberapa yang kita ingin pelajari, bagaimana membuat kita bisa berkenan pada Tuhan, memperkenankan hati Tuhan dalam hidup ini. Kita tahu dari sisi negatif, seorang pemabuk senang dengan siapa? Dengan pemabuk. Temannya dengan pemabuk. Seorang yang suka gosip pasti cari orang yang suka gosip juga. Karena harus punya teman kan, ngomong kan. Nggak mungkin ngomong dengan kaca, nggak mungkin ngomong dengan diri sendiri. Siapa pasti dia cari teman. Nah, dia suka dengan orang yang suka gosip juga. Nah, seorang penjudi juga kayak gitu. Dia akan mencari orang yang suka berjudi juga. Itulah teman dia. Dia senang kepada orang yang suka berjudi juga. Makanya dulu
dianggap kaki kan? Moki ayo. Nah, jadi kalau sama-sama suka judi, itulah sahabatnya, itulah temannya. Gitu. Nah, ini secara negatif. Lalu secara positif. Secara positif, kalau kita punya hobi, misalnya kita hobi memancing, ya teman kita orang-orang yang mancing. Karena kalau mancing sendiri kan tak enak ya pada kita. Harus ada teman. Ada teman itu suka dia. Gitu. Kalau kita seorang penembak, teman kita juga penembak. Kalau tembak sendiri kan tak enak. Gitu. Kalau seorang pemain itu badminton, kan cari juga temannya pemain badminton. Kan tak mungkin main sendiri di rumah. Ini secara positifnya dari hobi. Nah, kemudian dari karakter. Karakter juga. Kalau seorang yang mempunyai hati yang penuh belas kasihan, dia akan juga gampang bergaul dengan orang yang penuh belas kasihan juga. Kalau seorang yang penuh kasih, dia juga akan suka dengan orang yang hidupnya penuh kasih. Kalau seorang yang rajin bekerja, dia juga akan suka dengan orang yang rajin bekerja. Seorang yang rajin bekerja, kalau lihat orang pemalas, dia akan marah. Tapi kalau dia juga seorang yang pemalas, yang nggak pernah marah dengan orang pemalas, karena sarupan, sama saja. Mau marah apa? Gitu. Nah, seorang yang rapi, dia akan gampang berteman dengan orang yang rapi. Dia akan suka dengan orang yang rapi. Kan begitu. Simu orang yang rapi dan bersih. Lalu pastor ini gimana? Pastor ini setengah saja. Setengah rapi, setengah tidak. Makanya kadang-kadang dimarahi sama dia. Kamu ini gini-gini, saya sudah suruh rapi, tak rapi. Kok taruhnya sembarang? Ya. Ya, saya juga nggak berkata saya benar dan siapa salah siapa benar, karena ini bersifat karakter. Gitu. Nah, saudara-saudara, lalu kita belajar apa karakter Tuhan. Kalau ingin menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus tahu karakter Tuhan, saudara-saudara. Amin. Apa karakter Tuhan yang paling utama dalam Alkitab? Karakter Tuhan yang paling utama, Dia memiliki sifat kasih. Allah adalah kasih adanya. Dalam Yohanes dikatakan Allah adalah kasih adanya. Dia mengasihi seluruh dunia. Bahkan dia mengasihi orang jahat sekalipun. Dia menurunkan hujan kepada orang yang jahat juga. Dia menurunkan hujan kepada orang yang baik juga. Dia mengasihi seluruh dunia ini dengan kasih yang tak terbatas. Allah kasih akan dunia. Allah mengasihi. Sebagai bentuk kasih adalah pengampunan. Allah mengampuni orang yang berdosa. Asal orang itu mau datang dan bertobat di hadapan Tuhan, maka dia akan diampuni. Saudara-saudara, dikatakan, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini sebenarnya berbicara tentang rancangan orang-orang jahat. Dan Allah berkata, jangan kembali, aku akan mengasihi engkau. Aku akan memberikan rancanganku kepadamu. Karena rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku.
Seperti setinggi langit, seperti itu juga rancanganku dan rancanganmu. Tuhan ingin orang-orang jahat ini kembali kepada Tuhan dan memiliki rancangan Tuhan. Allah penuh kasih, maka kita juga harus penuh kasih. Makanya ayat firman Tuhan berkata, jika hidup kita penuh dengan kasih, maka Allah akan tinggal bersama-sama dengan kita. Amin. Beri semangat dulu. Sifat Allah adalah kasih. Ketika kita hidup penuh dengan kasih, Allah tidak tahan untuk datang kepada kita. Allah tidak tahan untuk tidak memberkati saya dan saudara-saudara. Sifat yang kedua yang daripada Allah, selain dia adalah kasih, dia juga adalah Allah yang kudus. Tadi berbicara tentang perbuatan yang baik, perbuatan kasih. Tapi sekarang berbicara tentang hidup kudus. Maka dikatakan, kudus, kudus, kuduslah engkau. Bagaimana kita bisa bergaul dengan orang yang baik kalau kita orang jahat? Kamu tanya. Bisa nggak kita bergaul kalau kita ini seorang pemabuk, seorang pembohong, bergaul dengan orang yang baik? Nggak bisa. Pasti ditolak oleh orang yang baik itu. Kita seorang preman lalu bergaul dengan polisi, bisa nggak? Ya kecuali polisinya kong kali kong lah. Bergaul dengan seorang hakim, bisa nggak tidak? Nggak bisa. Kita harus mempunyai sifat yang sama dengan dia. Paling tidak mendekati dia. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Makanya hidup kita juga perlu suci dan kudus, supaya bisa bertemu dengan Dia. Amin. Beri semangat dulu. Kemudian yang kedua, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini berbicara tentang persekutuan. Bukan hanya doa yang dangkal, tetapi ini berbicara tentang persekutuan. Karena dikatakan selama ia dekat. Ada lagu yang mengatakan, ya, dia hanya sejauh doa. Saya mau bertanya, apakah setiap kita berdoa Allah dekat di situ? Apakah setiap doa Allah mendengar? Betul, Allah mendengar. Tapi apakah setiap doa Allah menjawab? Tentu tidak. Saudara-saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, apakah Dia dekat dengan kita? Ini berbicara tentang persekutuan. Bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kadang-kadang saya berdoa di hadapan Tuhan, bukan lagi saya minta-minta dengan Tuhan. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulut bibir saya tentang minta-minta lagi. Dan ada hanya kadang-kadang air mata saja yang turun. Kadang-kadang hidung ini pun sampai keluar cendol. Bukan karena sedih, bukan karena ada psikologis yang begitu kuat menghantam saya, tidak. Tetapi karena bersekutu dengan Tuhan. Ketika merasakan hadirat Allah, ketika Allah hadir di dalam meditasi, ketika Allah hadir dalam persekutuan itu, air mata kita pun bisa keluar. Bahkan kadang-kadang tanpa kata-kata kita hanya terima kasih.
hadir di situ. Allah bersama. Ya, tidak harus setiap doa seperti itu. Ini gambaran bagaimana kita bersekutu dengan Allah. Karena Allah bersekutu dengan kita melalui akal, melalui roh kita. Kita bersekutu dengan hadirat Allah bersama-sama dengan kita. Mau tahu, mau rasakan? Tidak bisa diajak. Bapak Ibu datang ke hadirat Allah dan Bapak Ibu sungguh-sungguh menyembah Dia, memuji, mengundang, dan Bapak Ibu mengakui semua dosa-dosa, karena itulah yang Allah yang Dia hadir di tengah-tengah. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang saya dulu berdoa selalu berlutut, sampai lutut saya kadang-kadang tidak terasa lagi, kaki rasanya hilang. Ketika mau bangun gak mampu bangun. Lalu apakah ada jamnya lagi? Kadang-kadang gak ngerti lagi berapa lama saya berlutut di hadapan Tuhan, gak ngerti lagi. Tapi hari-hari ini saya gak mampu lagi berlutut karena pundak saya yang sakit. Bisa kadang-kadang berbaring, berdoa, merasakan hadirat Allah. Kadang-kadang tanpa lagi berbicara, hanya keluar mulut bibir, hanya puji-pujian di hadapan Tuhan. Apakah hanya di situ disebut dengan persekutuan? Tidak. Kadang-kadang ketika kita berjalan kemanapun, dari menit ke menit, dari detik ke detik, dari jam ke jam, kadang-kadang kita merasakan Allah berbicara kepada kita. Allah bersama dengan kita dan berbicara dengan kita. Itulah persekutuan. Allah bukan hanya bersekutu ketika kita berada di tempat yang terkunci, tapi Allah juga beserta dengan kita kemanapun kita pergi. Amin. Itulah persekutuan. Ketika kita mengalami seperti itu dan melakukan seperti itu, rancangan Allah akan dinyatakan kepada saya dan saudara-saudara. Dan Allah sendiri akan merenovasi rancangan kita ketika kita berserah penuh kepada Allah. Dan Allah sendiri akan mengawal rencana kita, dan Allah sendiri akan memberkati kita dalam melaksanakan rencana-rencana kita. Dan kalau Allah sudah ikut campur tangan, saudara-saudara dengan takut, karena rancanganmu adalah rancangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan meneguhkan dan menguatkannya dan membuat dia berhasil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Glory haleluya. Mataku tertuju pada mataku tertuju.
Bapa yang setia, yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur selalu kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu menopang, Engkau adalah Allah yang selalu menuntun kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang, dan kasih sayang-Mu itu begitu dalam Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kembali lagi pada saat sore dan malam hari ini ya Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang begitu hebat dan luar biasa. Dan biar kiranya Tuhan, setiap kami umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, kami boleh berkenan hidup di hadapan Tuhan. Kami boleh benar-benar menaruh firman-Mu di dalam hati kami. Dan biar kiranya kami boleh belajar untuk hidup di dalam firman-Mu itu. Seperti firman-Mu yang sudah dikumandangkan kepada kami pada saat ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dan biar kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami ada terlalu banyak rancangan-rancangan yang ada di dalam hidup kami. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami, agar supaya setiap apapun yang kami rencanakan, biar kiranya kami melibatkan Tuhan di dalamnya. Kami mempertaruhkan Tuhan di dalamnya. Dan biar kiranya apapun yang kami inginkan, kami rindukan, biar kiranya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bukan kehendak kami yang menjadi, tapi biar kiranya kehendak Tuhan yang selalu jadi atas kehidupan kami. Sehingga kami boleh selalu berkata bahwa Engkau baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, bahwa kami untuk terus berjalan di dalam terang firman-Mu, bahwa kami untuk tetap setia di hadapan-Mu, dan ampuni kami dalam segala kelemahan dan kekurangan kami di dalam kami mengiring akan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah hidup kami, jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini. Kiranya kami boleh diberkati oleh Tuhan. Hati kami, pikiran dan jiwa kami ada di dalam tuntunan, pimpinan dan bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan. Hamba-Mu yang sudah selesai berbicara, Engkau pakai hamba-Mu lebih heran lagi. Dimanapun hamba-Mu memberitakan Injil kebenaran firman-Mu, kiranya kuat kuasa Allah menjadi bahagian kehidupannya, sehingga firman Tuhan yang keluar menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Terpujilah Tuhan, mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima firman-Mu ini di dalam hati kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, contoh.